Pagi itu, aku dapat informasi dari kampus bahwa mulai besok sudah libur akhir semester. Pertama-tama perkenalkan, namaku Sinta. Aku adalah salah satu mahasiswa dari salah satu kampus di Jawa Tengah. Aku sangat senang jika besok sudah libur, karena aku akan liburan pulang ke rumah yang ada di Jawa Timur. Setelah menerima informasi itu, aku langsung bersih-bersih kosan, karena akan aku tinggalkan selama 1 bulan lebih. Di hari itu tidak ada firasat apapun di hatiku. Tepat jam 4 sore, setelah berkemas, aku pulang memesan ojek online untuk pergi ke terminal. Karena bus adalah salah satu alat transportasi yang enak, nyaman, serta mudah aku turun. Karena jalur yang dilalui bus langsung melewati rumahku. Alhasil aku mudah untuk turun tanpa dijemput orang tua. Perjalanan dari kosanku ke terminal menghabiskan waktu 10 menitan. Itu sudah ditambah dengan kemacetan jalan. Aku membeli tiket dan duduk menunggu bis datang. Aku menunggu sampai jam setengah 6 sore. Tetapi sampai jam 6 sore, bus belum juga datang. Keadaan sudah mulai sepi. Di terminal itu tidak ada satupun orang. Aku sudah mulai mengantuk karena efek antimo. Karena aku suka gampang mabuk jika berkendara jauh. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak menghampiriku, sekitar berumur 50 tahunan, dan bertanya apakah aku penumpang di busnya. Aku mengiyakan, lalu aku mengikuti bapak itu. Lalu aku disuruh masuk ke dalam bus tersebut. Aku tidak melihat ada penumpang lain di dalamnya. Aku berpikir, mulai mungkin nanti di jalan naiknya. Saat aku menoleh ke bapak tadi, dia sudah cepat menghilang. Aku mencari nomor duduk sesuai tiket. Setelah aku duduk, aku merasa ada yang aneh karena bus langsung jalan. Biasanya bus menunggu untuk penumpang lain. Aku melihat kondisi luar dari kaca bus agak aneh. Tiba-tiba bus merasa sepi dan tidak ada satupun orang. Padahal saat aku menaiki, masih ada orang lalu lalang, 1 atau 2 orang. Tetapi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku hanya ingin tidur karena sudah sangat mengantuk. Tak lama aku tertidur dan tiba-tiba aku terbangun karena bus berhenti. Hanya berpikiran mungkin itu penumpang yang lagi naik. Aku mulai tersadar penuh. Aku melihat penumpang yang aneh. Karena dimanapun orang menaiki bus pasti tertidur. Walaupun tidak tertidur, setidaknya main HP. Tetapi orang-orang ini hanya menatap kosong ke arah depan. Di situ aku udah mulai takut dan merinding. Aku melihat jam, sudah jam 12 malam. Dan seharusnya aku sudah sampai di rumah. Aku berpikir, bagaimana cara keluar dari bus ini? Busnya melaju terus. Tiba-tiba aku dapat SMS atas nama terminal yang aku tempati buat beli tiket. Isi pesannya adalah, jika bus yang akan aku tumpangi mengalami kecelakaan 1 jam sebelum jam pemberangkatan. Dan saat aku beli tiket, berita itu belum sampai ke terminal. Saat aku dicari buat dikasih tiket baru untuk bus yang lain, aku sudah tidak ada di terminal. Di situ aku semakin takut
Bus ini melaju begitu cepat. Dalam hatiku, ini bus apa? Apakah ini bus hantu? Tiba-tiba aku ingat jika menumpangi kendaraan hantu, kita mengetuk 3 kali di kacanya. Dan benar saja busnya berhenti. Saat aku berdiri hendak keluar, aku melihat wajah penumpang berubah menjadi sangat seram. Bahkan ada yang tangan dan kakinya patah. Aku menangis dan takut. Sampai aku di luar bus, aku mencari di mana aku sekarang. Aku melihat cahaya seperti toko. Ternyata aku masih ada di sekitar terminal itu. Karena terminal yang aku tempati memiliki seperti hutan, tetapi bukan hutan, hanya saja pohonnya besar-besar dan banyak. Aku lari sekencang mungkin untuk pergi ke toko tiket, dan akhirnya aku bertemu si penjual tiket. Walaupun sudah tutup, dia masih menungguku. Siapa tahu aku kembali ke terminal. Saat aku bertemu penjual tiket, aku menceritakan semua kejadian. Mungkin karena busnya merasa salah kepada penumpangnya dan ingin menebusnya dengan mengajakku bersamanya. Aku menghubungi orang tuaku dan bilang kalau besok aku baru pulang. Tetapi aku tidak menceritakan kejadian itu untuk menghindari mereka khawatir padaku.